Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad, sallu ala tabibi qulubina Muhammad, sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya wallahu alam bi muradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah hampir separuh memasuki bulan Ramadan. Kita sungguh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat bisa menjumpai bulan Ramadan. Setelah jauh sebelumnya kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini luar biasa, sungguh mahal, sungguh beruntung. Karena banyak teman kita, saudara kita yang berdoa sejak Rajab tidak menangi, tidak bertemu dengan bulan Ramadan, sebab di bulan Rajab dan Sya'ban sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun harus betul-betul bersyukur karena apa? Diberi kesempatan untuk ikut meraih keberkahan bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan nanti kita tidak dapat apa-apa. Karena banyak juga orang yang menangi bulan Ramadan tetapi kosong, tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sungguh kita bersyukur karena apa? Kedewasaan kita beragama, terutama Islam ini semakin meningkat terhadap perbedaan. Kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan ada dua sistem penentuan awal Ramadan, yaitu ada yang menggunakan ru'yatul hilal, ada yang menggunakan hisab. Ini perbedaan yang terjadi di Indonesia, dan ini sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan dulu ini perbedaan penentuan awal Ramadan dan Syawal ini menjadi perselisihan, perdebatan antara ormas Islam. Saya masih ingat, ya, karena kalau zaman dulu kan seperti sekarang canggih ya, menunggu
Ru'yatul hilal tidak mudah zaman dulu itu. Komunikasi masih terbatas. Sehingga untuk menentukan Syawal pun sering kita itu istilahnya pada sore harinya tidak tahu. Tapi tiba-tiba jam 1, jam 2 ada yang melihat bulan. Nah, besok bodoh ya. Istilah bodoh brojoli. Karena waktu itu tidak seperti sekarang sudah bisa diintai sejak awal, sudah diketahui sejak sore hari. Nah, alatnya sudah canggih sekali. Dulu tidak seperti itu. Melihat bulan dengan mata telanjang diamati betul ya. Teropong pun masih sederhana, masih terbatas. Sehingga terjadilah kemudian ada bodo merojoli. Nah, kalau bodo merojoli jatuh pada tengah malam, wah, pasar itu buka kembali. Buka. Semua belanja ke pasar. Nyembelih ayam ramai sekali. Ya. Ini tahun 70-an. Ya. Waktu itu belum ada kulkas kan ya, belum ada kulkas. Ya, masih sederhana sekali. Sehingga kalau bodoh merojoli membuat wah tidak karu-karuan. Karena bagaimana besok akan masak ya, akan masak ayam, masak kupat, masak lontong. Tidak hanya itu, masyarakat tidak hanya apa itu ramai dibuatnya karena bodoh merojoli, tapi juga kadang-kadang penentuan ini. Bodoh berbeda, poso berbeda, itu hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Sejak dulu karena berangkat dari sistem yang berbeda. Nah, kita bersyukur nih ya, alat yang canggih sekali ini sekarang ini beberapa tahun ini kita selalu sama ya, sama itu. Awal Ramadannya sama, satu Syawal sama. Sekalipun metodenya berbeda, dan ini diabsahkan oleh pemerintah karena pada apa itu UUD 45 ya, pasal 29 kan disebutkan di sana bahwa pemerintah ini melindungi warga negara dalam beragama, dilindungi itu. Jadi tidak dilarang. Untuk berbeda itu tidak ada larangan. Bagaimana bunyinya pasal itu? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi kalau kita renungkan luar biasa para founding father kita, tokoh-tokoh bangsa kita ketika merumuskan Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur seluruh bangsa Indonesia termasuk kehidupan dalam beragama. Di dalam pasal 29 ayat 2 disebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Oh, ini luar biasa. Para tokoh kita sudah visioner. Ini pada tahun 1945. Tapi sudah jangkauannya luar biasa. Indonesia ini agamanya kan banyak. Yang resmi aja 6. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Yang tidak resmi, agama lokal atau kepercayaan, ada 187. Negara yang paling luar biasa, paling antik itu Indonesia. Sukunya banyak, bahasanya banyak, adat istiadatnya banyak, pulaunya juga banyak.
Sampai sekarang ada pulau yang belum diberi nama, saking banyaknya. Ini kita bersyukur menjadi bangsa Indonesia ini. Umat Islamnya paling banyak di dunia itu ya Indonesia. Arab Saudi yang pusatnya Islam, jumlahnya kalah dengan Indonesia. Nah, tetapi di Indonesia tidak memaksakan, negara tidak memaksakan untuk memberlakukan agama, hukum agama itu. Semua diberi porsi, semua diberi tempat. Islam saja itu macam-macam. Ada yang Nahdlatul Ulama, ada yang Muhammadiyah, ada yang Refaiyah, ada Al-Irsyad. Semua ini punya pendapat berbeda-beda dalam hal agama. Punya panutan sendiri. Tapi negara tidak melarang itu. Monggo lah. Yang Muhammadiyah mau beribadah, cara Muhammadiyah monggo, welcome. Tidak ada larangan itu. Yang NU mau ibadah sore NU, welcome. Irsyad silakan, Refaiyah silakan. Masih banyak lagi. Ini dipersilakan. Nah, dengan demikian tidak boleh satu kelompok terus menganggap dia paling benar, yang lain tidak bisa. Ini mendapat perlindungan semua umat Islam. Nah, saya mengatakan mengapa sudah dewasa luar biasa, karena perbedaan ini sudah ada sejak bersamaan dengan lahirnya bangsa kita ini. Sebelum ada ormas Islam itu sudah ada perbedaan itu, cara mengimplementasikan ibadah masing-masing dalam menginterpretasikan Quran dan hadis itu. Maka realitas sekarang terjadi, terutama ormas yang paling besar di Indonesia ini. Ormas dua ini luar biasa, NU dan Muhammadiyah. Ini bahkan menjadi tulang punggung NKRI, menjadi penyangga NKRI itu, ya, umat Islam. Bukan berarti yang lain tidak, yang lain semuanya, tapi paling besar kan dua itu. Ya. Dan ini mempunyai cara beribadah yang berbeda. Sekarang kita melihatnya, kita senang ya, sudah ada kedewasaan. Tidak seperti zaman dulu, berbeda itu menjadikan permusuhan, debat terbuka. Itu tidak penting sekarang. Yang penting apa? Kita masing-masing perkuat keyakinan kita, paham kita, perkuat. Kita hindarkan menganggap pendapat yang lain salah, ini yang penting di situ. Ini kedewasaan yang harus kita pupuk. Artinya apa? Menerima perbedaan. Ya. Walaupun berbeda dengan pendapat kita, kita menerimanya. Ini yang perlu kita kembangkan. Kita harus meyakini bahwa yang kita yakini ini benar. Tetapi stop. Kemudian tidak meremehkan pendapat lain. Misalnya di sini masalah penentuan awal Ramadan atau awal Syawal. Ini kan ada dua metode, ada yang menggunakan metode imkanur ru'yah, melihat bulan, ada yang menggunakan hisab hakiki. Yang melihat bulan ini berpegang pada dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, fa inhum alaikum fa akmilu sya'bana salasin. Kata Nabi, kamu puasa karena melihat bulan, melihat tanggal muncul hilal. Dan kamu berbuka, mengakhiri puasa atau bodo, itu juga karena melihat hilal. Nah, fa'inhum alaikum. Kalau akhir itu tidak karena ada mega, ada awan, maka sempurnakan. Pada tanggal
29 Saban ini untuk menentukan nginceng bulan. Nah, kalau misalnya terjadi mega awan tidak kelihatan, ya sempurnakan 30 hari Sabannya itu. Ini pendapat yang menggunakan ru'yatul hilal. Juga berpegang pada surat Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan di antara kamu, falyasumhu, maka puasalah. Mereka yang berpendapat ru'yah, bahwa poso itu harus melihat bulan. Nah, sekarang udah luar biasa alatnya itu. Nah, dulu masih sederhana sekali, ngincengnya bulan itu ya berat. Sekarang teropongnya banyak, sebar seluruh Indonesia. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah dengan dasar perhitungan astronomi, dihitung, ya, hisab, yaitu pada surat Yasin ayat 29 sampai 39 sampai 40. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal ujunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, surat Yasin ayat 39 sampai 40. Wal qamara qaddarna manazila hatta wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lail sabiqun nahar. Wa kullu fi falaki yasbahun. Dan telah kami tetapkan bulan manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tambahan. Saya ulangi, setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan tua. Urjunil qadim. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Kemudian pada surat Yasin ayat 5, surat Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala syamsa dia awal qamara nuraw wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Juga ditambahkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in huma alaikum faqduru lahu. Jika kalian melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya hilal Syawal, maka berbukalah. Jika kalian terhalang dari melihatnya, maka perkirakanlah ia. Nah, ini bagi yang mengikuti hisab, ya. Kalau kita lihat, keduanya punya landasan, punya dasar.
hanya berbeda pemahaman. Nah ini keragaman kita. Bahkan perbedaan ini sebetulnya suatu keniscayaan. Sebelum negara ini ya menerima banyak perbedaan, tapi sesungguhnya perbedaan ini sudah ada sejak dulu. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, ini biasanya kalau ya ayuhan nas itu yang diajak lawan bicaranya, mukhatabnya adalah umum. Ini surat-surat yang turun di Makkah ya, atau surat Makkiyah. Kalau Madaniyah biasanya ya ayyuhalladzina amanu, khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman, umat Islam. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian dari laki perempuan dan aku jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arofu, untuk saling memahami, saling mengenal. Di perbedaan itu diarahkan untuk saling memahami, bukan saling memusuhi, bukan saling meruncing. Ini di perbedaan itu sudah keniscayaan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di Indonesia saja. Selanjutnya di surat Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman, wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil alimin. Jadi sebagian tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit. Ya kan? Di dunia ini kan bahasa berbeda-beda, warna kulit, etnis, suku berbeda-beda. Itu kehendak Allah, keniscayaan. Ya. Jadi bahwa Allah ini menghendaki itu ada perbedaan, tidak jadi yang beragam, tidak seragam. Nah, walaupun kita ketahui sesungguhnya umat Islam ini umat yang satu. Ditegaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 52 sampai 53, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbim bima ladaihim farihun. Sesungguhnya agama tauhid ini agama yang satu, agama umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka takwalah kepadaku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Tapi pada kenyataannya umat di dunia, umat Islam ini pernah terjadi banyak perbedaan, muncullah kelompok-kelompok, ada A, B, C, D, dan masing-masing kelompok itu bangga dengan kelompoknya sendiri. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Si A bangga dengan si A, si B bangga dengan si B, bahkan karena bangga dengan kelompoknya menyalahkan kelompok lain. Ini sudah terjadi sejalan dengan kehidupan manusia, sejalan kehidupan umat Islam. Nah, ternyata perbedaan yang seperti ini kita lupa dengan prinsip lita'arofu. Harusnya perbedaan itu saling mengetahui, saling bersinergi, bukan saling melawan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a.
Wala tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Bagaimana penjabarannya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi Allah menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi ingat, berpegang teguhlah pada agama Allah dan jangan berpecah belah. Mengapa? Wong kita ini kan satu umat, sama-sama Islam. Islam itu bersaudara. Dalam Hujurat 10 disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Orang mukmin, apa itu di NU, di Muhammadiyah, di Irsyad, di Rifaiyah itu ikhwatun, satu saudara. Ya namanya orang hidup ya kadang terjadi perbedaan pendapat, perselisihan. Nah demikian gimana? Fa aslihu, kita cari solusi, cari jalan keluar agar kita tidak berpecah belah. Ini yang perlu kita lakukan. Dengan apa? Ya dengan pertemuan, dengan musyawarah. Kadang-kadang kita karena beda saja, tidak mau temu, duduk bersama, tidak mau, ini kan repot jadinya. Ngakunya orang mukmin, ngakunya orang muslim, mukmin saudara. Mengapa sih tidak mau duduk bersama? Kalau ada perselisihan ya kita duduk bersama, kita rembuk. Ini yang mahal, masih mahal bagi kita untuk bermusyawarah karena beda pendapat ini. Ya. Harusnya kita bertemu. Kita akan mendengarkan pihak lain dan kita akan tahu dan kita bisa menyampaikan pendapat kita. Jangan pokoknya kadang-kadang pokoknya kita demo. Loh. Islam tidak pernah mengajarkan demo. Demo itu ala barat, demokrasi barat itu demo. Islam tidak ada demo sebetulnya itu. Ada masalah dimusyawarahkan, wasyawirhum fil amri. Jadi kalau ada masalah dimusyawarahkan, bukan demo, tanda tangan, ya petisi terus mau demo. Loh, ini soal agama. Kita jangan seperti itu. Itu kita berarti kadang kita mengecam negara barat, tapi kita manut cara-cara barat, ya kan? Ya kita rembukan bagaimana perbedaannya. Karena apa? Ikhwah, jangan hanya dilambe tok, mukmin saudara. Biasanya perasaannya dianggap saudara kalau satu kelompok. Hizbun baru dianggap saudara. Hizbun yang lain tidak saudara, bukan begitu. Ya masing-masing hizbun, kelompok ini ya saudara. Justru itu yang kita pentingkan. Kadang-kadang hanya beda gambar, beda kelompok aja kita tidak mau tidak mau petok, tidak mau duduk bersama. Tapi itu dulu ya, sekarang sudah beda. Sekarang beda karena sudah kemajuan alat komunikasi, kita sudah banyak bisa bertemu, luar biasa sekali itu ya. Nah, jadi kita harus betul-betul menyadari bahwa Allah Ta'ala itu menentukan keberbedaan. Artinya apa? Berbeda itu keniscayaan. Jadi jangan ngotot kita harus sama, seragam. Allah aja mendaki beda kok. Kita lihat di surat Yunus ayat 99. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu menghendaki, la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Tentu semua orang yang ada di bumi ini beriman.
hatta yakunu, nah, afa anta tukridun nas hatta yakunu mu'minin? Allah bertanya pada manusia ini ya. Wong saya saja itu kalau menghendaki akan sama. Kenapa kamu ya? Kenapa kamu tidak seperti itu, benci? Afa anta tukridun nas? Mengapa kamu memusuhi yang berbeda itu dan menghendaki bahkan memaksa hatta yakunu mu'minin, semua harus jadi mukmin, jadi satu kelompok. Ini kan pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Allah menyindir kita, Gusti Allah bayar orang pengen satu seragam, kok kamu malah seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan terus-menerus. Jangan sampai karena hisbin tadi, perbedaan tadi kemudian terus kita kembangkan, kita wariskan kepada anak turun kita. Dan saya yakin ke depan ini generasi milenial akan berbeda dengan zaman kita dulu ya. Mereka akan berpikir lebih rasional. Nah, sekarang kita sudah merasakan suasana yang aman, yang teduh, sekalipun kita berbeda. Ya, coba selama Ramadan ada yang mau sholat tarawih 8 rakaat, ada yang 20, tapi sudah tenang, tidak ada masalah. Itulah yang kita harapkan. Nah, ke depan semoga umat Islam khususnya di Kota Pekalongan ini bisa betul-betul memberikan rahmat kepada warga Kota Pekalongan. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setepi selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala dzatil mukamalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli alaihi dal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khassastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Ahli bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhahara batan. Allahumma asraf bil Qur'an azim sudurana wa yasir bihi umurana wa adim bihi uzurana wa asmi ahlaqana wa asbi arzaqana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.